Di sebuah desa kecil yang tampak tenang di siang hari, tersimpan sebuah rahasia kelam yang selalu menjadi bisikan warga dari generasi ke generasi. Desa itu dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, dengan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Namun di balik ketenangan itu, ada satu tempat yang selalu dihindari. Sebuah rumah tua yang berdiri di pinggir hutan, dindingnya kusam, atapnya sebagian sudah roboh, dan jendelanya selalu tertutup rapat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin terlihat. Orang-orang desa menyebut rumah itu sebagai tempat terlarang, tempat yang menyimpan cerita perjanjian gelap antara manusia dan iblis. Konon, puluhan tahun lalu, rumah itu ditinggali seorang dukun sakti yang disegani sekaligus ditakuti. Dia bukan sekadar dukun biasa, melainkan orang yang dipercaya bisa membuka jalan menuju kekayaan instan. Tetapi harga yang harus dibayar tidaklah murah. Banyak yang bilang dukun itu pernah membuat perjanjian dengan iblis. Syaratnya sederhana namun mengerikan. Siapapun yang ingin kaya raya harus menyerahkan tumbal, entah itu hewan atau bahkan manusia. Semakin dekat hubungan dengan tumbal tersebut, semakin besar pula kekayaan yang didapat. Cerita itu begitu melegenda di kalangan warga desa. Anak-anak kecil sering dilarang bermain dekat rumah tua itu. Para orang tua selalu menakut-nakuti mereka. Katanya, kalau nekat mendekat, akan terdengar suara bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Bahkan ada yang bilang, pada malam tertentu, terlihat cahaya api kecil menari di sekitar rumah itu, seperti lampu obor yang menyala tanpa ada yang memegangnya. Yang lebih menyeramkan lagi, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang kebetulan lewat mengaku mendengar suara tangisan. Terkadang suara perempuan, terkadang suara laki-laki, tetapi yang paling sering adalah suara anak kecil menangis di dalam rumah itu. Warga percaya bahwa tangisan itu berasal dari arwah orang-orang yang dijadikan tumbal. Ada kisah seorang pemuda desa yang katanya pernah mencoba masuk ke rumah itu hanya karena penasaran. Dia ingin membuktikan bahwa semua cerita hanyalah omong kosong. Namun setelah masuk, dia pulang dengan wajah pucat pasi, tubuh gemetar, dan sejak malam itu dia tidak pernah lagi berbicara normal. Mulutnya hanya bisa mengeluarkan gumaman aneh seperti mantra. Sampai sekarang, pemuda itu hidup seperti orang linglung, dan keluarganya percaya bahwa dia menjadi korban amarah makhluk yang menjaga rumah tersebut. Bagi warga desa, rumah tua itu bukan sekadar bangunan kosong. Mereka percaya rumah itu adalah gerbang perjanjian iblis. Banyak orang yang katanya pernah mencoba peruntungan di sana. Ada yang berhasil mendadak kaya raya, mampu membeli sawah luas, ternak, bahkan rumah besar di kota. Namun anehnya, satu persatu keluarga mereka hilang dengan cara yang misterius. Ada yang tiba-tiba sakit, lalu meninggal tanpa sebab jelas. Ada yang hilang, entah kemana. Bahkan ada yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Sejak itu, setiap kali ada orang kaya mendadak, warga desa selalu berbisik, jangan-jangan dia melakukan perjanjian di rumah tua itu. Meski begitu, rasa penasaran tidak pernah padam, apalagi bagi mereka yang sedang terdesak oleh hutang atau ingin cepat kaya. Malam Jumat Kliwon dianggap sebagai waktu paling tepat untuk melakukan ritual pesugihan. Katanya, pada malam itu, batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Siapapun yang berani datang ke rumah tua itu dan melakukan sirat-sirat yang telah ditentukan, bisa melihat penampakan makhluk hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Jika berani menatapnya dan menyatakan keinginan, maka iblis itu akan mengabulkannya. Tetapi satu syarat utama tidak boleh dilupakan. Tumbal harus diberikan sebagai imbalan. Rahasia itu terus hidup sebagai deses-deses yang tidak pernah mati. Setiap kali malam mulai gelap dan suara binatang hutan terdengar dari kejauhan, orang-orang desa menutup rapat pintu rumah mereka. Mereka lebih memilih berdiam diri
daripada berurusan dengan suara-suara dari arah rumah terlarang itu. Dan sampai hari ini, siapapun yang melintas di depan rumah tua tersebut selalu merasa ada mata yang mengawasi dari balik jendela yang gelap. Seakan-akan makhluk itu sedang menunggu korban baru yang berani membuat perjanjian dengannya. Raka tumbuh besar di desa itu. Dan sejak kecil, ia sudah sering mendengar cerita tentang rumah tua di pinggir hutan. Awalnya ia menganggap semua itu hanya cerita untuk menakuti anak-anak supaya tidak main jauh-jauh. Namun setelah dewasa, ia mulai merasakan sendiri tekanan hidup yang membuatnya berpikir dua kali. Pekerjaannya serabutan, hasilnya tidak cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Apalagi hutang orang tuanya yang semakin menumpuk. Raka sering duduk termenung di depan rumah sambil memikirkan bagaimana cara keluar dari lingkaran kesulitan itu. Di warung kopi, ia sering mendengar orang-orang membicarakan tetangga mereka yang mendadak kaya. Salah satunya adalah Pak Surya, petani sederhana yang tiba-tiba punya sawah luas, truk pengangkut hasil panen, bahkan mampu menyekolahkan anaknya ke kota. Orang-orang berbisik bahwa Pak Surya pernah pergi ke rumah tua itu di malam Jumat Kliwon. Meski tak ada bukti nyata, gosip itu cepat menyebar. Sebagian percaya, sebagian lagi menganggapnya fitnah. Tetapi bagi Raka, cerita itu jadi benih rasa penasaran yang semakin hari semakin kuat. Malam-malam berikutnya, ia mulai gelisah. Setiap kali lewat jalan dekat hutan, ia melirik ke arah rumah tua yang gelap itu. Perasaan aneh muncul, seperti ada yang memanggil. Kadang telinganya mendengar bisikan samar, "Kalau mau bebas dari hutang, datanglah padaku." Raka mencoba menepis pikiran itu, menganggap hanya ilusi karena terlalu sering mendengar gosip. Namun semakin ditolak, semakin kuat dorongan itu menekan pikirannya. Suatu malam, ia bercerita pada dua temannya, Bima dan Ardi. "Menurut kalian, bener nggak sih cerita tentang rumah itu? Kalau ada pesugihan beneran, kenapa nggak ada yang berani ngaku?" tanya Raka sambil menyeruput kopi. Bima terkekeh. "Yah, jelas nggak ada yang ngaku. Masa iya? Orang tarang terenggen bilang dia nyembah iblis. Yang ada, dibenci sama warga." Ardi menimpali dengan suara lebih pelan. "Tapi aku pernah dengar, katanya orang yang melakukan pesugihan memang jadi kaya. Cuma ada syarat tumbalnya itu loh. Dan kalau gagal, dia sendiri yang jadi korban." Raka terdiam cukup lama. Kata-kata Ardi seperti menusuk pikirannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah mungkin semua cerita itu benar? Kalau memang iya, apakah ia tega menyerahkan seseorang untuk dijadikan tumbal hanya demi uang? Beberapa hari setelah obrolan itu, hidup Raka makin terdesak. Penagih hutang datang ke rumah, menagih dengan nada kasar. Ibunya hanya bisa menangis, sementara adiknya yang masih kecil bersembunyi ketakutan. Malam itu, setelah semua tidur, Raka duduk di depan rumah, menatap langit gelap. Suara jangkrik terdengar jelas, tapi di sela-selanya ada bisikan samar lagi. Kali ini lebih jelas. "Datanglah di malam Jumat Kliwon. Aku bisa menolongmu." Raka merinding, tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutnya. Ia teringat wajah ibunya yang lelah, adiknya yang sering kelaparan, dan hutang yang terus menjerat. Seakan-akan semua alasan itu mendorongnya ke arah yang salah. Ia akhirnya bertekad. Dalam hati, ia berkata, "Kalau ini satu-satunya jalan, aku harus coba. Aku nggak mau keluargaku terus menderita." Malam itu juga ia sudah menentukan pilihan. Malam Jumat Kliwon yang akan datang, ia akan mendatangi rumah tua di pinggir hutan itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya, tapi keyakinannya sudah bulat. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah perjanjian iblis itu benar-benar ada atau hanya cerita kosong belaka. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan membuka pintu menuju kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Malam Jumat Kliwon pun tiba. Sejak pagi, suasana hati Raka tidak tenang. Ia bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang ke rumah tua di pinggir hutan. Langkah kakinya terasa berat, tapi rasa penasaran bercampur dengan putus asa membuatnya semakin yakin untuk melaksanakan niatnya malam ini. Seakan-akan suara itu masih bergema di telinganya. "Datanglah, aku menunggumu." Ketika senja turun, desa mulai sunyi. Orang-orang bergegas pulang, menutup pintu rumah mereka lebih cepat dari biasanya. Semua tahu bahwa malam ini adalah malam yang dianggap paling angker. Jalanan sepi, hanya terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Lampu-lampu rumah warga terlihat redup, seolah mereka sengaja tidak ingin menarik perhatian makhluk halus yang berkeliaran. Raka duduk di kamarnya, menatap foto keluarganya. Ia menghela napas panjang, kemudian berdiri dan mengambil jaket. Dari jendela, ia memastikan ibunya dan adiknya sudah tidur. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar rumah tanpa menimbulkan suara. Langkahnya pelan, tapi jantungnya berdetak sangat keras. Seakan setiap detakan bisa terdengar sampai luar. Perjalanan menuju rumah tua itu tidak jauh, tapi terasa sangat panjang. Angin malam menusuk tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Suara burung hantu terdengar lirih dari arah hutan, membuat suasana semakin mencekam. Raka terus berjalan, menembus jalan setapak yang jarang dilewati orang. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa seperti ada yang mengikuti. Meski ketika ia menajamkan mata, tidak ada siapapun di sana. Akhirnya, dari kejauhan, ia melihat rumah tua itu. Gelap, sunyi, dan menakutkan. Atapnya tampak miring, dinding kayunya hitam dimakan usia. Jendela-jendelanya tertutup rapat, tapi Raka bisa merasakan ada sesuatu yang mengintip dari dalam. Udara di sekitar rumah itu berbeda, lebih dingin, lebih berat. Seakan ada beban tak terlihat yang menekan dadanya. Ketika ia melangkah masuk ke halaman, suasana berubah drastis. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Suara malam menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Hening total. Raka merasakan kakinya semakin berat, tapi ia memaksa melangkah. Di depan matanya, pintu rumah itu terbuka sedikit demi sedikit, menimbulkan suara berderit panjang. Krit, Raka berhenti sejenak. Napasnya terengah, tangannya gemetar. Tapi rasa penasaran mendorongnya lebih kuat daripada ketakutannya. "Permisi, saya cuma mau lihat-lihat," ucapnya lirih. Meski ia tahu mungkin tak ada yang menjawab. Begitu kakinya menginjak ambang pintu, aroma aneh langsung menyergap hidungnya. Bau campuran bunga busuk, tanah basah, dan darah kering membuat perutnya mual. Ia menutup hidungnya, tapi baunya semakin menusuk. Di dalam rumah, suasananya gelap. Meski bulan purnama bersinar terang di luar, Raka bisa melihat sesajen berserakan di atas meja kecil, lengkap dengan dupa yang masih berasap tipis, seakan baru saja dipakai seseorang. Jantungnya semakin kencang. Siapa yang taruh ini? Pikirnya dalam hati. Rumah ini seharusnya sudah lama kosong, tapi kenapa masih ada sesajen segar? Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara berat berbisik pelan, namun jelas di telinganya. "Selamat datang, kau sudah sampai." Raka melonjak kaget, matanya mencari sumber suara. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan hitam bergerak cepat di sudut ruangan. Bayangan itu semakin lama semakin jelas, dan matanya merah menyala, menatap Raka tanpa berkedip. Raka terpaku di tempatnya. Suara berat yang tadi terdengar jelas masih bergema di telinganya. Bayangan hitam di sudut ruangan semakin lama semakin tinggi, hingga hampir menyentuh langit-langit rumah. Bentuk tubuhnya samar, seolah terbuat dari kabut pekat, namun kedua matanya merah menyala, menatap Raka dengan tajam. Udara di dalam rumah semakin dingin, membuat napasnya terlihat seperti asap. Siapa kau?" tanya Raka
dengan suara bergetar. Meski ia sudah tahu pertanyaan itu tak akan membawa jawaban yang ia harapkan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Hanya terdengar suara napas berat, panjang, dan dalam. Lalu suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Aku yang kau cari. Aku yang bisa memenuhi semua keinginanmu. Harta, kekuasaan, segalanya. Asalkan kau berani membayar harganya. Raka menelan ludah, kakinya gemetar. Ia mencoba menguatkan diri. Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin kaya. Aku lelah hidup miskin dan terus dihina. Sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti batu digesek. Suasana semakin mencekam. Keinginanmu bisa terkabul. Sangat mudah bagiku. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Kau harus berani membuat perjanjian denganku. Kau harus menyerahkan tumbal. Kata itu membuat Raka langsung merinding. Tumbal. Kata yang sejak lama hanya ia dengar dari cerita-cerita warga desa. Kini, ia mendengarnya langsung dari sosok yang berdiri di hadapannya. Tumbal. Maksudmu apa? Tanyanya pelan. Meski dalam hati, ia sudah tahu jawabannya. Sosok itu bergerak mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderit di lantai kayu. Bayangannya membesar, seolah memenuhi seluruh ruangan. Serahkan seseorang yang kau cintai. Darahnya akan menjadi segel perjanjian kita. Semakin dekat hubunganmu dengan tumbal itu, semakin besar kekayaan yang akan kau dapat. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah, hampir tersandung kursi tua di belakangnya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukan itu. Suara itu menggeram. Kalau kau tidak berani, maka kau tidak pantas mendapat apa-apa. Kau hanya akan terus jadi pecundang, miskin, dan dilupakan dunia. Raka terdiam. Pikirannya kacau. Ia teringat wajah ibunya yang letih, adiknya yang sering kelaparan, dan hutang yang menumpuk. Kata-kata sosok itu menusuk hatinya. Apakah ia benar-benar hanya seorang pecundang? Apakah hanya dengan menyerahkan seseorang yang ia sayangi, semua penderitaan itu bisa hilang? Sosok itu kembali berbicara. Kali ini lebih pelan, seakan berusaha membujuk. Pikirkan baik-baik. Aku tidak perlu jawabanmu malam ini, tapi aku akan menagih pada Jumat Kliwon berikutnya. Datanglah padaku dengan tumbal, dan kau akan mendapatkan segalanya. Setelah itu, bayangan hitam itu perlahan memudar, menghilang seperti asap yang tertiup angin. Suasana rumah kembali hening. Hanya tersisa bau darah dan dupa yang semakin menusuk. Raka berdiri terpaku. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia segera berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Udara malam yang dingin di luar terasa lebih lega dibandingkan udara mencekik di dalam rumah. Langkahnya cepat, dadanya sesak, seolah-olah masih ada yang mengejarnya dari belakang. Sesampainya di jalan desa, Raka berhenti, menunduk sambil mencoba mengatur napas. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Di satu sisi, ia tahu perjanjian itu nyata. Ia baru saja bertemu dengan sosok yang ditakuti warga desa selama ini. Di sisi lain, ia tidak sanggup membayangkan harus mengorbankan seseorang yang ia cintai. Namun suara itu masih terngiang jelas di kepalanya. Datanglah padaku dengan tumbal, dan kau akan mendapatkan segalanya. Sejak malam itu, hidup Raka tidak lagi sama. Ia berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Bekerja serabutan, membantu ibunya, dan menemani adiknya. Tapi pikirannya terus dihantui oleh pertemuan dengan sosok hitam di rumah tua. Setiap kali ia mencoba tidur, suara berat itu kembali berbisik di telinganya. Datanglah padaku dengan tumbal. Bisikan itu begitu nyata, sampai Raka sering terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang. Awalnya ia mencoba mengabaikan. Ia bilang pada dirinya sendiri, kalau semua itu hanya halusinasi, hanya bayangan ketakutannya sendiri. Namun,
semakin ia menolak, semakin kuat suara itu menggema di kepalanya. Bahkan di siang hari, ketika ia sedang duduk di sawah atau berjalan ke warung, ia bisa merasakan ada yang mengikutinya. Sesekali, dari ujung matanya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Hingga suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Lalu tiba-tiba tubuh ibunya ditarik ke dalam kegelapan. Darah berceceran dan suara tawa mengerikan bergema. Kalau bukan dia, maka kau sendiri yang jadi tumbalnya. Raka terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya gemetar. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar mimpi. Sosok itu benar-benar menagih perjanjian. Hari-hari berikutnya, Raka semakin tertekan. Hutang keluarganya makin menumpuk. Penagih semakin sering datang. Ibunya hanya bisa menangis, meminta maaf karena tidak mampu membantu. Adiknya sering bertanya polos, "Mas, kapan kita bisa makan enak kayak orang lain?" Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Raka. Ia merasa tidak berguna sebagai kakak dan anak. Di saat terdesak itulah, suara itu kembali datang. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Kalau kau ingin keluargamu bahagia, serahkan tumbal. Darah orang yang kau cintai akan jadi kunci kekayaanmu. Raka menutup telinga, berteriak, "Diam, aku gak mau dengar." Tapi suaranya tetap masuk, seolah-olah langsung dari dalam kepalanya. Malam itu, ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Pikirannya kalut, dadanya sesak. Ia memandang ibunya yang tertidur lelah di ruang depan, lalu menatap adiknya yang pulas di kamarnya. Hatinya bergetar hebat. Apakah mungkin salah satu dari mereka harus jadi korban? Raka menangis dalam hati, menolak kemungkinan itu. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat bisikan itu menekan. Hingga akhirnya, pada malam berikutnya, ketika ia duduk sendirian di luar rumah, sosok itu muncul kembali di hadapannya. Tidak seperti sebelumnya yang samar, kali ini wujudnya lebih jelas. Tubuhnya tinggi, kulitnya hitam pekat, seperti terbakar, dengan kuku panjang dan mata merah yang menyala terang. Suara beratnya kembali terdengar. "Waktumu hampir habis. Jumat Kliwon akan segera datang." Pilihannya sederhana, bawa seseorang yang kau cintai, atau kau sendiri yang akan jadi tumbal. Raka terdiam. Tubuhnya kaku. Sosok itu mendekat. Wajahnya begitu menyeramkan. Napasnya panas menyentuh wajah Raka. "Kau ingin keluargamu hidup bahagia? Kau ingin kaya raya? Serahkan tumbal. Itu satu-satunya jalan." Setelah berkata demikian, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Raka yang jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Sejak malam itu, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus menghantui. Siapa yang harus ia korbankan? Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba kembali. Sejak sore, langit desa sudah tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, angin bertiup kencang hingga dedaunan kering beterbangan. Warga desa menutup pintu rumah mereka lebih cepat dari biasanya. Tidak ada suara anak-anak bermain. Tidak ada orang yang berani duduk di teras. Malam itu terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Seolah seluruh desa tahu sesuatu akan terjadi. Raka sejak pagi sudah gelisah. Ia duduk termenung di depan rumah, menatap jalanan yang sepi. Suara ibunya memanggilnya makan tidak ia gubris. Adiknya berkali-kali bertanya, "Mas, kenapa melamun terus?" Tapi Raka hanya tersenyum kaku, menutupi rasa takutnya. Dalam pikirannya, suara itu terus bergema, "Waktumu habis. Malam ini kau harus memilih." Menjelang tengah malam, Raka tidak tahan lagi. Ia bangkit, lalu berkata pada adiknya, "Temenin Mas ke hutan sebentar ya, kita cari kayu buat besok." Adiknya menatap heran, tapi menuruti saja. Dengan membawa lampu minyak kecil, mereka berjalan, menyusuri jalan setapak menuju hutan.
Semakin dalam mereka melangkah, suasana semakin mencekam. Angin yang tadi kencang tiba-tiba berhenti, berganti dengan keheningan yang menusuk telinga. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, hanya suara langkah kaki mereka berdua di tanah basah. Raka mencoba bersikap tenang, tapi tangannya yang menggenggam lampu minyak gemetar hebat. Setibanya di dekat rumah tua, di pinggir hutan, udara berubah semakin dingin. Adiknya mulai merasa aneh. "Mas, kenapa kita lewat sini? Bukannya ini jalan ke rumah angker itu?" tanyanya pelan. Raka tidak menjawab. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia hanya terus melangkah maju, seolah ada yang mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba, dari dalam rumah tua itu, terdengar suara berat yang sudah sangat dikenalnya. "Cepatlah, waktumu hampir habis. Serahkan tumbal sekarang juga." Adiknya terkejut, menoleh ke kanan dan kiri. "Mas, itu suara siapa?" Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, angin kencang berhembus, membuat lampu minyak hampir padam. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, berdiri di depan pintu rumah. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat adiknya hampir muntah. Raka kaku di tempatnya. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. "Serahkan darahnya. Malam ini, perjanjian kita harus disegel." Adiknya ketakutan, memegang lengan Raka erat-erat. "Mas, ayo pulang, aku takut." Tapi genggaman itu justru membuat Raka semakin kacau. Hatinya terbelah dua. Ia menatap wajah adiknya, lalu teringat wajah ibunya. Teringat semua penderitaan mereka. Suara itu terus menekan pikirannya. "Kalau bukan dia, maka kau sendiri yang jadi tumbal." Raka perlahan mengangkat tangan, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya menetes, tanpa bisa ia tahan. Adiknya memandangnya dengan tatapan bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sosok itu makin mendekat. Napas panasnya terasa di wajah mereka. "Cepat, pilih sekarang. Darahnya untukku." Suasana hutan menjadi kacau. Angin berputar kencang. Suara tangisan perempuan terdengar dari segala arah, disusul lolongan anjing panjang yang menggema. Lampu minyak padam total, menyisakan kegelapan pekat. Raka hanya bisa melihat mata merah menyala itu menatapnya tanpa henti. Di dalam hati, ia berteriak keras, "Aku nggak bisa, aku nggak sanggup mengorbankan adikku." Tapi suara itu semakin keras, menindih hatinya yang rapuh. Malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam hidup Raka. Malam ketika ia benar-benar dipaksa memilih antara cinta keluarganya atau jiwanya sendiri. Raka berdiri kaku di tengah kegelapan, tubuhnya gemetar hebat. Suara bisikan itu makin menusuk, terdengar dari segala arah. "Pilih sekarang, darah adikmu atau darahmu sendiri." Dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Napasnya terengah, pikirannya kacau balau. Adiknya terus menggenggam lengan Raka sambil menangis. "Mas, ayo pulang. Aku takut, Mas." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, apapun yang terjadi malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Dalam kepalanya, ia membayangkan wajah ibunya yang selalu lelah menahan tangis, adiknya yang masih polos, dan dirinya sendiri yang penuh rasa putus asa. Raka tahu, kalau ia menyerahkan adiknya, ibunya pasti akan hancur. Tapi kalau ia yang jadi tumbal, siapa yang akan menjaga keluarga mereka? Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar keras. Pohon-pohon berderit seperti akan tumbang. Sosok tinggi hitam itu melangkah mendekat. Matanya merah menyala makin terang, menyorot wajah mereka seperti bara api. Suara beratnya bergema hingga membuat dada Raka bergetar. "Waktumu habis. Jika kau tidak memilih, maka aku yang akan memilih untukmu." Adiknya menjerit ketakutan dan memeluk pinggang Raka erat-erat. Saat itu juga, bayangan hitam
dari segala arah mulai merayap, melingkupi mereka. Raka bisa merasakan udara semakin dingin menusuk tulang, seperti ribuan tangan tak kasat mata mencengkeram tubuhnya. Dalam keputusasaan, Raka berteriak, "Ambil aku saja! Jangan sentuh adikku!" Suaranya pecah, penuh tangis dan ketakutan. Seketika, suara bisikan berhenti. Hening, angin yang berputar pun mendadak menghilang. Hanya terdengar suara napas berat sosok itu. Perlahan, ia tertawa. Suaranya menggelegar, "Haha, jadi kau memilih mengorbankan dirimu sendiri? Sangat mulia, tapi sangat bodoh." Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dengan kuku runcing. Dari tanah muncul rantai-rantai hitam berasap melilit tubuh Raka kuat. Raka menjerit, tubuhnya terangkat ke udara. Api hitam menjalar di sepanjang rantai itu, membakar kulitnya, membuatnya meronta kesakitan. "Mas, jangan!" teriak adiknya histeris. Mencoba menarik tubuh Raka, tapi rantai itu begitu kuat. Setiap kali adiknya mencoba mendekat, sosok tinggi itu mengibaskan tangannya, membuat adiknya terpental ke tanah. Wajah Raka berubah pucat. Matanya berkoka-koka menatap adiknya. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Lari! Dek, jangan pernah kembali ke tempat ini. Jaga ibu, jangan biarkan perjanjian ini menghancurkan kita." Adiknya menangis keras, berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa melihat kakaknya tersiksa, terangkat semakin tinggi. Sementara sosok hitam itu mendekat, membuka mulutnya yang besar, dengan jiji-jiji tajam berkilauan. Dari mulutnya, keluar asap pekat berbau busuk yang melilit tubuh. Raka semakin erat. Jeritan Raka menggema di seluruh hutan malam itu. Suaranya bercampur dengan lolongan anjing, suara tangisan, dan derit pohon yang terdengar seperti ratapan. Perlahan, tubuh Raka mulai menghilang di telan kegelapan, hanya meninggalkan suara terakhirnya yang serak. "Maafkan aku." Lalu, hening, sosok tinggi itu menatap adik Raka yang masih berlutut menangis. Mata merahnya menyala semakin terang. Ia mendekat perlahan. Suaranya berat bergema. "Perjanjian ini belum berakhir. Kutukan ini akan terus mengikuti darah keluargamu sampai akhir zaman." Adiknya menjerit ketakutan, berlari sekuat tenaga meninggalkan hutan. Tangisannya bersatu dengan suara angin malam, meninggalkan rumah tua itu yang kini kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun malam itu, satu hal sudah pasti. Raka bukan lagi bagian dari dunia manusia. Sejak malam itu, hidup di desa kecil itu tidak pernah sama lagi. Adik Raka pulang dengan wajah penuh air mata. Tubuhnya gemetar, suaranya nyaris tidak keluar. Ibunya panik, memeluk erat sambil bertanya, "Mana Raka? Di mana kakakmu?" Tapi adiknya hanya menangis, tidak sanggup menjawab. Kabar hilangnya Raka cepat menyebar. Warga desa mulai bergosip, mengatakan bahwa Raka mungkin tersesat di hutan atau dimangsa binatang buas. Ada juga yang berbisik lebih berani, Raka telah jadi korban pesugihan rumah tua itu. Namun, tak ada satupun yang berani masuk ke hutan untuk mencarinya. Semua orang tahu, malam Jumat Kliwon adalah malam yang tabu, dan rumah tua itu bukan tempat manusia biasa. Hari-hari berlalu, ibunya semakin murung. Ia duduk di depan rumah setiap sore, menunggu anak sulungnya pulang, berharap Raka muncul dari kejauhan dengan senyuman. Tapi yang datang hanya angin malam dan sunyi yang menghantui. Adiknya sering terbangun tengah malam, menjerit histeris karena bermimpi buruk. Ia melihat Raka terikat rantai hitam, tubuhnya terbakar api, berteriak meminta tolong. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah mereka. Ibunya yang sedang menanak nasi menghentikan tangannya. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Adiknya yang mendengar itu langsung pucat. Dadanya berdebar kencang. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras.
Tok, 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 tok. Dengan gemetar, ibunya membuka pintu. Saat itu juga, udara dingin menyeruak masuk. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya jalanan gelap dan pepohonan yang bergoyang pelan. Namun ketika ia menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam rumah. Ibu, suara itu, suara Raka. Ibunya tertegun, air matanya langsung jatuh. Raka, itu kamu nak? Ia menoleh ke arah suara itu. Dan benar saja, di sudut ruang tamu berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Raka, tapi wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya tampak kurus, seperti habis disedot sesuatu. Ibu, suaranya pelan, serak, seperti berasal dari dalam sumur. Aku pulang. Ibunya segera mendekat. Namun adiknya berteriak, "Jangan Bu, itu bukan Mas Raka, jangan." Dekat, tapi terlambat. Ibunya sudah memeluk sosok itu erat-erat. Tubuh Raka dingin, kaku, dan berbau anyir, seperti darah busuk. Sosok itu mendongak perlahan, matanya yang kosong berubah merah menyala. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Ia berbisik di telinga ibunya, "Aku sudah kembali, tapi aku bukan lagi manusia." Jeritan panjang menggema dari dalam rumah malam itu. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda penghuni. Hanya pintu terbuka lebar dan sisa darah yang berceceran di lantai. Ibunya dan adiknya hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah mereka ikut dianggap angker. Orang-orang desa percaya kutukan perjanjian iblis telah menyeret seluruh keluarga Raka malam-malam tertentu, terutama saat Jumat Kliwon. Beberapa warga mengaku melihat bayangan seorang pemuda dengan rantai hitam melilit tubuhnya berjalan di sekitar desa, diikuti suara tangisan perempuan. Mereka yang melihat langsung jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dengan wajah membiru seolah dicekik sesuatu. Akhirnya, rumah tua di pinggir hutan dan rumah keluarga Raka Semasema dibiarkan kosong, membusuk ditelan waktu. Tidak ada yang berani mendekat. Namun cerita tentang perjanjian iblis, tumbal pesugihan di malam Jumat Kliwon terus hidup. Diceritakan turun-temurun sebagai peringatan. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan gaib, karena sekali kau melangkah, tidak ada jalan untuk kembali. Tamat.